Apa kabar anak-anak kalian di hari ini? Tentu kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan Ibu Deborah dalam pembelajaran muatan ilmu pengetahuan sosial. Tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman. Selamat mengikutinya. Di slide berikut ini kita akan membahas makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak keberagaman budaya, misalnya makanan tradisional bersifat khas suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ayo, mari kita mengenal makanan tradisional yang ada di Indonesia, seperti makanan khas empek-empek dari Sumatera Selatan. Empek-empek berasal dari daging ikan yang digiling lembut dan tepung kanji. Empek-empek disajikan dengan kuah cuka dan mentimun. Nasi jinggo dari Bali. Nasi pulen yang dibungkus daun pisang dengan porsi kecil, dilengkapi dengan mie goreng dan suwiran ayam pedas. Di daerah lain juga ada nasi timbel dari Jawa Barat. Nasi dibungkus daun pisang. Nasi timbel terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi, dan lalapan. Inilah adalah makanan tradisional yang ada di Pulau Bali dan Jawa Barat. Daerah Sulawesi Utara. Daerah Sulawesi Utara terkenal dengan makanan khas, yaitu bubur Manado. Bubur putih yang berisi campuran jagung manis, labu, kangkung, bayam, dan kaldu ayam. Bubur Manado juga dapat disajikan dengan suwiran ikan cakalang goreng. Setelah kita berada di Sulawesi Utara, kita datang di daerah Papua. Daerah Papua terkenal dengan makanan khas, yaitu papeda. Papeda terbuat dari bubur sagu. Papeda memiliki rasa tawar. Disajikan dengan ikan tongkol atau ikan mubara kuah kuning. Selain makanan khas suatu daerah, kita mengenal bentuk-bentuk keragaman daerah asal. Selain makanan tradisional, keragaman lain yang ada di Indonesia seperti suku bangsa, bahasa daerah, tari tradisional, rumah adat, pakaian tradisional, dan alat musik. Keragaman-keragaman tersebut setiap daerah pasti berbeda-beda. Salah satu contoh keragaman dari Provinsi Jawa Tengah. Suku bangsa mayoritas adalah suku Jawa. Suku daerah mayoritas adalah bahasa Jawa. Tari tradisional seperti tari serimpi dan tari gambyong. Rumah adat berupa rumah jonglo. Pakaian tradisional berupa beskap. Alat musik seperti gendang dan bonang. Ini adalah salah satu contoh keragaman daerah Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran IPS di hari ini cukup sekian dan Ibu Guru akan lanjut dengan pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Anak-anak, di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Anak-anak, silakan kalian pelajari dan menyimak akan video pembelajaran kita di hari ini. Menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks lisan. Teks lisan adalah teks yang disampaikan menggunakan media lisan, seperti pidato, radio, atau ceramah. Pada dasarnya, teks lisan sama dengan teks tulis, yakni sama-sama memiliki satu gagasan pokok dan beberapa gagasan pendukung. Untuk dapat menemukan gagasan pokok serta gagasan pendukung pada teks lisan, kamu harus mendengarkan teks lisan secara teliti. Setelah itu, tentukan gagasan pokok serta gagasan pendukungnya. Gagasan pokok biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf.
Bagian B, meringkas teks lisan. Ringkasan adalah penyajian suatu wacana atau teks yang dibuat lebih singkat daripada wacana atau teks aslinya. Langkah untuk dapat meringkas teks lisan hampir sama dengan cara meringkas teks tertulis. Berikut langkah-langkah meringkas teks lisan. 1. Dengarkan teks dengan saksama. 2. Catat gagasan pokok dengan gagasan pendukungnya. 3. Analisa gambaran umum dari teks tersebut. 4. Susun kalimat baru atau paragraf baru berdasarkan gagasan pokok serta gambaran umum teks. Bagian C, menceritakan pengalaman. Pengalaman adalah peristiwa yang pernah kamu alami. Kamu dapat menceritakan kembali pengalamanmu dengan mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Ingat kembali peristiwa berkesan yang pernah kamu alami. 2. Catat hal-hal penting berkaitan dengan pengalaman tersebut. Contohnya, orang-orang yang terlibat di tempat dan waktu kamu mengalami peristiwa itu, serta alasan mengapa peristiwa tersebut berkesan untukmu. 3. Kembangkan catatan-catatan penting tersebut menjadi sebuah cerita. 4. Memeriksa kembali cerita yang telah dibuat hingga sesuai dengan ejaan yang tepat. Anak-anak, sekarang Ibu Guru memberikan tugas di slide terakhir ini. Kalian harus kerjakan di rumah. Serta kalau kalian sudah selesai bisa langsung mengirimkan tugas kalian kepada Ibu Guru. Nah, tugas pada buku MBP IPS halaman 142 sampai 145. Dan dikerjakan nomor 1 sampai 15 pada level 2. Dan kita sudah masuk pada subtema 3. Begitu juga bahasa Indonesia halaman 121 sampai dengan 123, nomor 1 sampai 15, level 2, subtema 3. Semoga anak-anak bisa mengerjakan dan bisa menyelesaikan ini dengan baik dan mendapat nilai yang memuaskan. Selamat belajar, karena belajar itu penting untuk masa depan. Terima kasih.